Hari ini kita akan belajar tentang memohon pertolongan Allah dengan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, apa itu kalimat hauqalah? Kita baca ya. Nah, perhatikan. Mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Hauqalah itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Sudah hafal belum kalimat itu? Coba kita baca bareng-bareng. La haula wala quwata illa billah. Coba kalau sendiri udah hafal belum? La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu tadi ya, namanya kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, sekarang kita baca dulu. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna. Karena hanya manusia yang mendapatkan karunia akal dari Allah. Dengan akal, kita menjadi tahu bagaimana cara hidup yang baik. Dengan akal juga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Nah, ya, jadi Allah memberikan kita akal itu untuk digunakan untuk belajar, ya, untuk bekerja, ya. Bagaimana kita bisa hidup dengan baik? Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kita, ya? Nah, itu Allah memberikan akal kepada manusia supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, pemanfaatan akal tadi itu menjadikan manusia menjadi makhluk yang lebih unggul, lebih baik dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Segala perilaku manusia itu selalu dikendalikan oleh akal, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka manusia seharusnya selalu berkata dengan baik dan mengucapkan kalimat thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Nah, kan karena manusia itu sudah diberikan akal oleh Allah, maka manusia seharusnya apa? Bisa berkata yang baik, bisa berbuat yang baik. Ya. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya dengan baik, sama saja dengan hewan, ya kan? Hewan itu kan nggak dikasih akal sama manusia. Kucing misalnya, kucing itu nggak punya akal, dia hanya punya insting, ya. Jadi hewan itu nggak punya akal, dia bisa pup sembarangan, dia bisa pipis sembarangan, ya. Bahkan babi, tahu nggak? Babi itu bahkan bisa makan kotorannya sendiri. Nah, itu karena apa? Karena hewan itu tidak diberi akal oleh Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan diri mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Apabila kita tidak bisa berkata-kata baik, sebaiknya diam. Ya, kalau kita belum bisa menahan diri dari berkata-kata yang buruk, ya, maka sebaiknya diam itu lebih baik. Perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut. Muttafaqun alaih. Artinya apa?
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Hati-hati ya. Bahkan dikatakan orang itu tidak beriman kepada Allah kalau dia tidak bisa berkata-kata yang baik. Nah, ini hati-hati dengan mulut. Kalau belum bisa berkata-kata yang baik, belum bisa ngomong yang baik-baik, maka sebaiknya diam. Kalimat thayyibah itu artinya kalimat yang baik, yang berisi apa? Sanjungan, pujian terhadap keagungan Allah. Nah, balasan kebaikan itu pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu balasan yang secara langsung diterima di dunia, ya, dengan cara apa? Dengan disukai oleh teman-temannya, ya kan? Orang kalau berkata-kata yang baik itu kan pasti disukai oleh orang lain. Maupun balasan yang nanti akan diterima di akhirat. Dengan apa? Dengan pahala, ya. Orang kalau pahalanya banyak masuk surga. Nah, itu ya. Kenapa kita harus selalu berkata-kata yang baik? Karena yang pertama, di dunia kita pasti disenangi orang lain. Yang kedua, di akhirat insya Allah orang yang selalu berkata baik itu akan masuk surga. Nah, salah satu kalimat thayyibah itu adalah hauqalah. Hauqalah itu bagaimana bunyinya? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau pendeknya la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat itu mengajarkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu memohon kepada Allah untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang bernilai ibadah, ya. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu sebagai bentuk penghambaan kita, bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, ya. Kita ini nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Nih ya, ini adalah salah satu bukti bahwa kita ini, manusia ini adalah hamba yang lemah. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Nah, ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah, ya. Misalnya, kita sedang mengalami masalah yang sangat berat, ya. Kita membaca kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka seberat apapun masalah yang kita jalani, masalah yang kita hadapi, itu Allah akan menolong, ya. Nah, seberat apapun hidup yang kita jalani, sebaiknya kita harus selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena kita harus yakin bahwa Allah itu maha menolong. Begitu ya. Sekarang mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik tersebut dinamakan dengan kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu banyak sekali, ya. Kalimat thayyibah itu banyak sekali. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ada kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apalagi? Kalimat thayyibah masya Allah, ya. Terus kalimat thayyibah
basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Pokoknya semua kalimat yang baik itu dinamakan dengan kalimat thayyibah. Nah, salah satunya yang kita pelajari sekarang ini yaitu la haula wala quwata illa billah. Nah, ada sebuah kisah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah itu sangat suka berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu hari dia mengepung sebuah benteng milik Romawi, milik kerajaan Romawi. Dia mengepung benteng milik Romawi dalam waktu yang cukup lama sampai membuat dia putus asa. Ya, yang namanya orang perang itu kan keadaannya tidak enak ya. Yang namanya perang, kondisi perang itu kan nggak enak ya, nggak bisa sekolah, nggak bisa hidup dengan nyaman ya. Kita selalu ketakutan gitu kan. Nah, sampai membuat si Hubaib ini merasa putus asa. Kemudian tentara muslim membaca kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ya, akhirnya dengan pertolongan Allah, maka benteng Romawi tersebut hancur. Nah, ini adalah salah satu doa yang diucapkan untuk meminta pertolongan Allah. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah atas semua urusan hidup kita. Ya, apapun urusan kita, itu kita minta pertolongan sama Allah dengan berdoa. Apapun, ya, hal-hal kecil apapun. Misalnya, kita mau berangkat sekolah. Ya, kita mau berangkat sekolah. Berdoa sebelum berangkat sekolah. Gimana doanya keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Nah, di situ ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Berarti ketika kita keluar dari rumah, itu kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal kepadamu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolonganmu. Nah, kalau kita berdoa seperti itu ketika kita keluar rumah, maka Allah akan menjaga kita sepanjang perjalanan kita menuju sekolah tadi. Ya, kita akan dihindarkan dari hal-hal yang buruk, misalnya dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan Allah dari orang-orang jahat, itu ya. Doa itu adalah senjata kita sebagai orang yang beriman. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin senang. Jadi kebalikan, kalau manusia dimintain banyak kan nggak seneng ya. Nah, misalnya kita selalu aja minta jajan, kan pasti Umi nggak senang, ya kan? Jajan terus, iya nggak? Umi pernah nggak bilang kayak gitu? Kalau Nazira minta jajan banyak, ya kan? Jajan terus gitu kan. Nah, tapi beda sama Allah. Allah itu semakin banyak kita minta, Allah itu semakin senang. Karena apa? Karena Allah senang dengan hambanya yang meminta, ya kan? Berarti kita ini masih butuh Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, kita mintanya sama siapa lagi? Gitu kan? Nah, semakin banyak kita meminta, itu Allah semakin senang. Nah, bagaimana cara kita meminta? Dengan berdoa. Gitu ya. Semakin banyak kita berdoa, maka Allah semakin senang dengan kita. Nah, kita harus yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan. Ya. Setiap doa itu insya Allah pasti dikabulkan Allah. Tapi nggak dikabulkan secara langsung, ya. Ada yang dikabulkan secara langsung. Ada misalnya kita minta hujan, ya, kita minta hujan, tiba-tiba hujan turun dari langit. Itu ada yang seperti itu. Misalnya ketika sholat istisqa, ya, sholat minta hujan.
Ya, ada sekelompok orang sholat di tengah lapangan minta hujan, kemudian langsung saat itu juga turun hujan. Nah, ini berarti Allah mengabulkan doa secara langsung saat itu juga. Tapi ada juga doa yang sifatnya ditunda, ya, ditunda di lain waktu. Misalnya, Nazira berdoa minta mobil sekarang. Nazira udah punya mobil belum? Nazira sekarang punya mobil? Punya. Misalnya apa yang belum punya? Apa yang belum punya? Oke, sekarang misalnya sekarang posisinya belum punya mobil, ya. Berdoa minta mobil sama Allah. Ya Allah, beri aku mobil yang bagus. Ya. Setiap hari berdoa seperti itu. Tapi sama Allah belum dikasih juga. Kira-kira Allah mengabulkan doa kita enggak? Iya, Allah mengabulkan doa kita, tapi dengan cara ditunda. Enggak sekarang dulu, kata Allah. Karena apa? Karena misalnya kamu belum punya garasi, ya, kamu belum punya tempat, rumahmu masih sempit misalnya. Atau menurut Allah, kamu belum pantas punya mobil sekarang. Karena apa? Karena kamu belum butuh-butuh banget misalnya, ya. Nah, nanti kalau sudah waktunya pasti dikasih sama Allah. Itu harus kita yakini bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa semua hambanya. Tapi dengan cara ada yang langsung dikabulkan, ada yang doa itu ditunda sampai waktunya nanti tiba. Ada juga yang Allah itu mengabulkannya nanti di surga. Ya. Jadi misalnya kita punya keinginan sekarang tapi belum dikabulkan sama Allah. Yakin aja pasti suatu saat itu akan dikasih sama Allah. Atau kalau nggak dikasih sesuai yang kita inginkan, misalnya kita pengen mobil, kita berdoa minta mobil sama Allah, tapi nggak dikasih. Berarti Allah sudah mengganti doa kita itu dengan sesuatu yang lain, yang lebih baik. Misalnya, diganti dengan kita dikasih rezeki yang banyak, kita dikasih kesehatan, kita nggak pernah sakit misalnya, kita dikasih kemudahan dalam belajar. Nah, itu adalah apa? Doa yang diganti, dikabulkannya dengan cara yang lain. Karena menurut Allah kita belum pantas punya mobil, makanya dikasih rezeki dalam bentuk yang lain. Kita dikasih kesehatan, ya. Kita tetap bisa makan enak, tetap bisa jalan-jalan, seperti itu, ya. Itu bukti bahwa Allah selalu mengabulkan doa hambanya. Nah, Allah itu juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan hambanya, ya. Makanya kalau kita berdoa itu jangan jangan maksa doanya. Ya Allah, ayolah kasih sekarang, ya. Nggak usah maksa kayak gitu sama Allah. Karena apa? Karena Allah lebih tahu kapan waktu yang terbaik buat kita, ya. Dengan kita berdoa itu Allah seneng. Makanya kalau doa kita belum dikabulkan, kita berdoa terus, itu Allah seneng dan kita dapat pahala dari berdoa itu. Paham ya dari sini ya? Jadi kalau misalnya kita punya keinginan, terus aja berdoa, doa itu akan dicatat sebagai pahala. Meskipun doa itu sendiri belum dikabulkan. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi kesulitan, maka ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan. Suatu saat doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, begitu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Hari ini cukup, kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.